tema siapakah Yesus di Waalaikumsalam Bible itu. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapakah Yesus di Bible, terhubung karena Bang Juma udah lama nggak bicara begitu ya. Silakan Bang Juma dilanjutkan sama Mas Ferry. Siapa sih Yesus di Bible begitu? Silakan Bang Juma direspon sama Mas Ferry. Sebelumnya, jadi Mas Andi, jadi kalau misalnya Anda Yohanes 17 ayat 3, Anda juga harus percaya perkataan Yesus yang lainnya. Jangan Anda hanya menggunakan satu itu, kemudian Anda ayat-ayat yang lain. Oke, saya kira itu. Oke, baik. Kalau Anda mempercayai dua-duanya, apakah Yohanes 17:3 dengan Yesus disalib sinkron apa enggak? Maksudnya? Yohanes 17:3 dengan Yesus disalib, apakah ini ayat bertentangan atau enggak? Saya kira enggak bertentangan ya. Saya kira semua bertentangan dari Hongkong. Bertentangan. Orang satu mengatakan utusan, mana mungkin utusan disalib, Bro? Kamu ini gimana? Ya udahlah. Sekarang Bang Juma lanjut, Bang Juma. Utusan tidak bisa mengorbankan dirinya. Iya, gampang itu. Nanti kita omongkan kembali. Ya, kan tidak dicatat itu seperti itu. Ya kan? Iya, saya berbagi porsi dengan Bang Juma. Yang warasnya mengalah, karena saya menghargai Bang Juma ada di sini gitu loh. Silakan Bang Juma dilanjutkan. Baik, terima kasih Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ya, kembali saya berkumpul dengan sahabat di sini. Baik, teman kita dari Kristen, salam kenal ya. Ketika kita mengkaji atau menelaah ya dua mata rantai agama Islam dan Kristen, lalu kemudian membicarakan tentang Yesus, maka bagi Islam Yesus itu adalah Nabi Rasulullah, bagi Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang yang harus kita kaji di sini, siapa Yesus menurut Yesus, kan gitu ya. Nah, menurut saudara, ketika Yesus itu datang selama kurang lebih 30 tahun, dia mengajarkan Kristen atau mengajarkan sebagai seorang yang beraliran Yudaism? Silakan. Ketika Yesus ya hidup di dalam dunia ini, tentunya dia mengajarkan hukum-hukum, ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi itu intinya. Jadi pengajaran Yesus yaitu hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, dan kabar baik bagi semua orang, semua bangsa. Jadi keselamatan, kehidupan yang kekal untuk semua bangsa. Itulah kabar baiknya. Oke, kalau kita sepakat ya bahwa Yesus mengajarkan kasih, umat Islam juga tahu itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah apakah Yesus itu mempraktekkan hidup sebagai Yudaism yang taat kepada Taurat, atau mempraktekkan hidup sebagai seorang Kristen yang taat kepada Perjanjian Baru? Silakan. Ya, berbicara tentang kehidupan Yesus ya, nyata mengikuti apa yang telah difirmankan, yaitu tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena itulah ajaran Yesus, ya, itulah ajaran Yesus, yaitu mengasihi kepada Allah. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk apa? Mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi kepada sesama manusia. Dan pekabaran yang juga Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kabarkan kepada seluruh dunia tentang apa? Tentang kehidupannya, yaitu apa? Pengorbanannya, ya, kelahirannya, ya, kemudian kematiannya, sampai dia masuk ke surga, naik ke surga, bahkan sampai dia akan datang kembali. Saya kira itu. Sekali lagi sahabatku yang ingin saya tahu kejujuran Anda untuk menyatakan yang sebenarnya gitu. Yesus itu mempraktekkan sebagai seorang Yudaism atau sebagai seorang Kristen. Itu aja poinnya. Kalau mengajarkan kasih, jelas Yesus mengajarkan kasih. Kasih yang dimaksud oleh Yesus itu adalah jelas. Ketika kasih kepada Allah, taat kepada Allah. Ketika kasih kepada Yesus, taat kepada ajaran Yesus. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Itu di dalam Yohanes 14. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengikuti perintah Allah. Itu di dalam Markus 16. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus itu mengajarkan berita gembira, kabar duka cita, mengajarkan tentang Torah,
dan tidak pernah bersentuhan dengan kitabnya orang Kristen, kita hidup yang di zaman sekarang ini kudu wajib mencari tahu kebenaran itu. Yesus itu sebagai Yudaism atau sebagai Kristen, karena dia adalah manusia. Kalaupun Anda mengatakan, saya dengarkan tadi, Yesus itu adalah Tuhan, karena akulah Alfa dan Omega. Ingat, pada saat Yesus mengatakan itu, misalnya, bisa disimpulkan bahwa betul itu adalah perkataan Yesus. Saat Yesus mengatakan itu pun posisi Yesus sebagai manusia. Berarti dia hanya penyampai firman. Di dalam Wahyu 1 ayat 1, inilah firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, agar disampaikan kepada hamba-hambanya. Berarti Yesus hanya sebagai penyampai firman kepada hamba Tuhan. Nah, sekarang yang kita ingin kaji di sini adalah siapa Yesus menurut Yesus. Apakah dia praktisi Yudaism atau dia itu adalah praktisi Kristen? Kalau praktisi Kristen berarti Yesus itu ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena pengikutnya yang mengaku, orang-orang yang mengaku pengikut melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang sebagai orang yang menggunakan akal sehat, coba kita jujur. Yesus itu praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Silakan. Oke, kebetulan Yesus dilahirkan di tengah-tengah orang Yahudi. Jadi tentunya dia membawa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi tentunya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, saya kira itulah praktek-praktek yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi, dilahirkan di tengah-tengah orang Yahudi, maka apa yang dia lakukan, kebiasaannya itulah yang dilakukan oleh Yesus, karena dia hidup, dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi tentang berbicara, tentunya firman Tuhan ini kan dari Allah sendiri, dari Bapaknya di surga, ya kan? Firman Tuhan itulah yang dia sampaikan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi dia memang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, makanya dia mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, contoh sunat, ya kan? Dia melakukan hal itu. Oke, boleh saya tambah? Artinya, bentar Bang, artinya Anda sepakat bahwa Yesus itu adalah seorang Yudaism, praktisi Yudaism yang hidup keberagamaannya menjalankan syariat ajaran Taurat. Benar nggak? Iya, betul. Oke, berarti sejatinya pengikutnya mencontoh Yesus atau tidak mencontoh Yesus dalam praktisi agamanya? Mencontoh Yesus, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya mencontohi seperti apa yang Yesus lakukan. Apa alasannya tidak semuanya kalau dia adalah pengikut? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Ada nggak dasar data akuratnya bahwa pengikutnya boleh melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus? Alasannya itu kan tergantung dari pemahaman kita. Jadi ada yang tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus karena berdasarkan pemahaman mereka. Tapi kalau bagi kami, saya secara pribadi, saya beragama Advent, jadi kami melakukan apa yang telah difirmankan oleh firman Tuhan. Apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, itulah yang kami lakukan. Kami tidak makan babi. Kami bukan cuma makan babi saja, tapi semua makanan-makanan yang haram kami tidak makan. Minuman keras juga kami tidak minum. Bahkan merokok juga kami tidak minum. Kenapa? Rokok dikaitkan dengan kesehatan. Kami sebagai orang Kristen kan tubuh kami ini adalah Ka'bah Allah. Jadi kami harus jaga. Siapa yang merusak Ka'bah Allah itu akan dihukum. Jadi ada juga orang Kristen yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, saya kira Anda tahu sendiri itu. Oke, jadi kita simpulkan pada malam hari ini bahwa Yesus itu adalah seorang Yudaism. Dia adalah pengikut ajaran Musa. Dia tidak mengajarkan ajaran Kristen. Itu yang pertama. Kedua, Anda mengakui bahwa pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Yesus dan ada juga yang tidak melakukan pekerjaan Yesus. Itu ada dalil pendukung nggak? Karena Yesus mengatakan, menurut kitab Anda sendiri, di dalam Yohanes 10 ayat 27, bahwa aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Yesus itu mengikuti siapa itu, Bang? Silakan. Kalau yang tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Yesus, ya tentunya
sudah lain itulah. Ya saya tidak mau sebutkan ya, tapi berarti apa yang mereka lakukan itu bukan berasal dari Yesus, itu saja. Oke. Nah sekarang yang mencontoh dan memberikan pengajaran menyembah Yesus seperti yang Anda lakukan sekarang itu perintah siapa? Ya tentunya perintah firman Tuhan, Yesus juga kan. Di mana Yesus memerintahkan itu? Di buku Matius kan, firman Tuhan kan, 10 hukum juga kan itu termasuk. Ya 10 hukum itu termasuk. Coba kita berbicara mengenai data, karena ini kita berbicara mengenai Yesus. Kita tidak berbicara mengenai apapun di luar daripada Yesus. Karena yang kita jadikan acuan di sini adalah apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah sekarang Anda mengatakan menyembah Yesus itu adalah menurut perkataan Yesus. Bisa ada data Anda tunjukkan ke kita? Oke, di Matius pasal 6. Matius pasal 6 cara berdoa, ya. Kemudian tentang juga berpuasa, ya, tentang menghakimi, ya di sana juga ada. Ya, Yesus ini mengajarkan berdoa di Matius 6. Ya, betul. Yesus mengajarkan bersedekah. Yang saya tanya, yang Anda lakukan gitu loh, yang Anda praktekkan dalam kehidupan keberagaman Anda, menyembah kepada Yesus. Itu Yesus contohkan dan ajarkan di mana itu? Boleh saya bantu jawab, Bro? Di buku Matius ya, di buku Matius. Sebentar ya, sebentar. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, itu saja intinya. Jadi Yesus kalau kasih kan tadi saya sudah jabarkan. Kasih menurut Yesus itu adalah melaksanakan perintah Yesus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan kasih kepada Yesus, kasih kepada Allah, coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Yesus memerintahkan menyembah kepada dirinya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, nah aku di sini menurut Anda Yesus itu adalah Allah. Nah jikalau kamu mengasihi Allah, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba Anda tunjukkan kepada kita perintah mana yang Anda laksanakan sehingga Anda menyembah Yesus, anak Maria. Silakan. Matius pasal 22 ya. Matius pasal 22. Hukum yang terutama. Matius pasal 22. Baik. Coba Anda uraikan. Matius, saya mau baca dulu. Silakan. Ayat 34 ya. Hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membunuh orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka seorang Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inilah yang apa? Yesus ajarkan untuk apa? Kami lakukan. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kan sudah jelas. Oke, baik. Anda sedang mempertontonkan Anda berseberangan dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan ketika Matius 22 Anda jadikan sebagai acuan menuhankan menyembah Yesus, Anda mencoba untuk mengambil Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Padahal kalau Anda jeli melihat di sini, tidak ada satupun konsep yang ditawarkan kemudian oleh Yesus ketika ditanyai oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang Farisi. Orang-orang ini bertanya, mereka para ahli Torah bertanya kepada Yesus. Apa yang dia katakan? Guru, hukum manakah ya yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan budimu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Dua poin yang merupakan hukum utama dan terutama, tidak ada satupun di situ mencerminkan menyembah kepada anak Maria.
Di mana Anda bisa menyelipkan penyembahan Anda terhadap Yesus di sini? Sementara kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Kasih kepada Yesus mentaati perintah Yesus. Kasih kepada manusia adalah melakukan hubungan, ya, interaksi dengan manusia dengan mengedepankan kasih sayang dan toleransi. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, menyembah kepada Yesus ini poinnya Anda dapat dari mana? Coba. Sementara Yesus sudah menerangkan hukum terutama dan utama, tidak ada satupun penyembahan terhadap anak Maria. Yang ada justru taat kepada perintah Tuhan yang dibatalkan kemudian oleh pendiri Kristen Paulus, Galatia 5 ayat 1, dengan matinya Yesus di tiang salib kita dimerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari aturan-aturan hukum Taurat. Batal semua nih, hukum utama dan terutama dibatalkan semua oleh pendiri Kristen. Kembali kepada pertanyaan, di mana data yang bisa Anda jadikan acuan supaya kita bisa tahu Kristen menyembah manusia bernama Yesus itu ada datanya, ada ajarannya dari Yesus itu sendiri. Silakan. Oke. Coba Bro di Lukas, ya, di Lukas pasal 2. Di Lukas pasal 2. Bentar ya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, jelas ya. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi hanya Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Itu sebabnya kami harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena dialah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain selain Yesus. Tidak ada yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya kami percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Karena tidak ada satu Nabi yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa Allah kecuali melalui aku. Jadi jelas ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ini malaikat yang ngomong. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan. Apa introspeksi iman dulu? Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal posisinya bukan sedang dilahirkan. Dia sedang mengajarkan. Yesus menerangkan dirinya, Lukas menerangkan Yesus. Kira-kira yang akurat yang mana? Lukas apa pernyataan Yesus? Karena di sini kita melihat bahwa memang ada pesan terlebih dahulu yang diajarkan kemudian oleh, mohon maaf, oleh iblis kepada orang-orang yang ada pada mula kitab Anda di kanon, di mana dia menyampaikan pesan Yesus itu adalah anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Tuhan, anak Tuhan. Sementara Yesus sendiri justru mengabarkan sebagai anak manusia, anak manusia, anak manusia. Sayang sekali Anda sebagai Kristen duduk di dalam pengajaran penyampaian iblis. Tidak duduk pada pengajaran Yesus. Aku anak manusia. Aku anak manusia. Aku anak manusia. Yang Anda jadikan acuan malam ini, Yesus adalah anak Allah yang lahir di kota Daud sebagai Tuhan. Tapi pada prinsipnya, kitab Anda sendiri yang membuka kedok siapa Yesus sesungguhnya. Dia adalah manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Meski ada jutaan ayat yang menerangkan telah lahir Tuhan di kota Daud, telah lahir di dalam rahim Maria seorang Tuhan, telah ini. Fakta kemudian oknum yang dituhankan mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba Anda terangkan. Silakan. Oke. Saya mau bertanya dulu begini ya. Apakah ada seorang manusia yang bisa memberikan upah pada hari kiamat nanti? Silakan jawab. Ada. Oke. Itu dalilnya di mana? Seorang manusia. Ali Imran ayat 31. Bentar ya, saya baca. Ali Imran. Silakan. Ali Imran pasal
31. Oh, sebentar ya, bentar, saya buka dulu. Ali Imran 31 ya. Ya. Itu nomor berapa ya? Maaf, saya nggak tahu. Oh, 3 ya. Ali Imran ayat 3 ayat 21. Iya. Oke, sebentar ya, bro. Silakan. 21. Kalau Anda butuh dalil banyak, saya siapkan dalilnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan. Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31 ya. Katakanlah Muhammad, jikalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, cocok ayatnya. Maksud saya, apakah ada orang yang akan memberi upah pada hari kiamat nanti? Nah, ini upahnya nih. Ini sudah jelas nih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dikasihi Allah, jika engkau dosa-dosamu ingin diampuni oleh Allah, jika engkau ingin disayangi oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Berarti ikut Rasulullah, jaminannya adalah keselamatan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Kata Allah, mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Gimana? Ada nggak dalil di dalam kitab Anda yang mengatakan Bapak berfirman orang-orang yang menyembah Yesus mereka masuk ke surga, mereka kekal di dalamnya? Ada? Bro, nggak cocok ayat ini. Tadi pertanyaan saya, apakah ada seorang manusia memberikan upah pada hari kiamat? Ini ayat ini, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kira-kira menurut Anda, orang yang dikasihi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, kelak di hari kebangkitan tinggalnya di mana? Bro, maksud saya orang yang akan memberi upah pada hari kiamat. Apakah Muhammad akan memberikan upah pada hari kiamat? Yesus juga tidak memberikan upah. Ada, bro. Coba Anda baca. Dia memberikan hidup yang kekal gitu. Iya. Betul. Oke, apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Menyembah dirinya atau taat kepada perintah Allah? Ayo. Untuk mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus, orang-orang harus menyembah Dia atau taat kepada Allah. Orang yang akan mendapatkan hidup kekal. Hidup yang kekal adalah oleh karena kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah itu sudah diterangkan tadi. Jika engkau mengikuti aku, maka engkau akan dikasihi oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengasihinya. Allah akan mengampunimu ketika engkau mengikuti aku. Ayo. Amin. Berarti cuma Allah yang bisa memberikan keselamatan ya. Jelas. Yesus jelas, amin. Yesus memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal. Berarti Yesus Allah. Amin, bro. Sudah. Dari mana Anda mengatakan Yesus Allah? Ya, ini. Dari mana? Yang tadi memberikan upah siapa? Saya tanya, yang memberikan upah siapa? Yang memberikan upah itu adalah Allah. Siapa yang memberikan? Yesus memberikan upah. Nah, sekarang dengar dulu. Sekarang umat Islam yang menerima Islam itu yang berikan Islam siapa? Kenapa? Yang mengajarkan tentang Islam kepada manusia itu siapa? Oh, saya tidak tahu kan itu agama. Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan tentang Islam, sehingga Rasulullah Muhammad SAW, kalau saya meminjam konsep Anda, memberikan hidup yang kekal melalui ajarannya. Fattabi'uni, jika engkau ingin dikasihi, maka ikutilah aku. Maka Yesus itu adalah jalan. Makanya dikatakan wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh,
mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang mengajarkan ini? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus mengajarkan apa? Hidup kekal itu adalah satu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dua, dan mengenal aku yang engkau utus. Itu konsepnya, itu resepnya untuk Yesus berikan kepada orang-orang yang mau menerima hidup kekal. Harus percaya bahwa Allah yang benar itu cuma satu, yaitu Allah. Dan harus benar-benar mengakui Yesus itu utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Dan kebetulan Anda tidak ada di situ, berarti Anda tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal. Kami umat Islam mengakui Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah, tidak lebih. Dan kami mengakui Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Berarti Islam di sini jelas memperoleh hidup kekal yang bersyarat menurut Yesus. Sekarang Anda menyembah Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa Allah itu dua-duanya, Allah yang ada di surga dan Allah yang nyusul menjadi manusia yang ada sebagai Tuhan yang lahir di kota Daud. Ada nggak dalilnya seperti itu? Bro, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Allah selain Bapa yang ada di surga. Ada nggak dalilnya? Oke, bagaimana bro? Muhammad mau jamin Anda selamat sedangkan dia masih dikubur. Ya? Bagaimana Muhammad mau jamin Anda akan keselamatan sedangkan dia masih dikubur? Kemudian bagaimana Anda mau bilang Muhammad mau berikan jaminan keselamatan sedangkan dia itu tidak menurut apa yang Allah perintahkan? Ya, apa yang Muhammad lakukan? Ya, apakah batu hitam itu bisa memberi keselamatan, memberikan penghapusan dosa? Tidak ada, hanya Allah yang bisa memberikan pengampunan dosa. Tetapi menurut Muhammad bahwa batu hitam, mengusap batu hitam akan memberikan pengampunan dosa, penghapusan dosa. Bahkan di hari kiamat pun akan ada, batu itu akan mempunyai mata dan juga telinga dan akan bersaksi pada hari kiamat. Bukankah itu syirik? Ya. Apakah Anda lupa bahwa di dalam kitabnya Bani Israel batu itu adalah saksi? Sebentar. Ya, setan sendiri mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang ada. Tetapi dia pun gemetar. Dia hanya percaya tapi dia tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi jangan kita menganggap Allah itu hanya satu-satunya, betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menuruti apa yang difirmankan oleh Allah? Misalnya, jangan ada lain di hadapan hadiratku. Salah satunya. Sekarang ketika jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain di hadapanku, Anda kemudian mengangkat anak Maria menjadi sembahan. Kita tempatkan itu yang siapa yang memerintahkan ini, yang dari tadi yang Anda tidak bisa jawab. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah ilah lain selain daripada ilah yang mengutus Yesus? Juga itu adalah ilah lain, ya. Yesus sudah lain. Yesus manusia. Ilah yang disembah oleh Abraham apakah manusia? Adalah Yesus. Karena itu, dari mana Anda bisa mengatakan adalah Yesus? Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada Anda bahwa aku adalah ilahnya Abraham? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya memang Yesus itu adalah jalan. Karena dia jalan, maka kita kudu wajib mengikuti dia, menyembah kepada Allah. Sekarang Yesus menyembah kepada siapa? Yesus akan berdoa kepada siapa? Dia akan memberikan upah. Tidak ada yang bisa memberikan upah selain Allah. Ya, Anda kan akui. Kan Anda lupa bahwa Yesus mengaku, aku tidak berhak memberikan siapa yang di kananku di surga dan siapa yang ada di kiriku. Semua itu diberikan oleh Bapakku yang ada di surga. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya betul, aku dan Bapa satu. Itu sebabnya Satu apa? Apakah Yesus tahu hari kiamat? Dia itu yang akan datang, masa dia tidak tahu? Saya tanya kepada Anda, apakah Yesus tahu hari kiamat? Apakah kalau misalnya saya akan ke Manado dan saya sendiri akan pergi? Saya tidak tanya berasumsi seperti itu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Dia itu adalah Maha Tahu. Dia akan datang pada hari kiamat, masa dia tidak tahu? Gunakan logika, bro. Coba bicara dengan dalil, jangan dengan iman. Saya butuh dalil. Kalau iman, ya, tai ayam pun bisa jadikan sebagai dodol. Saya minta data. Makanya Anda baca sepenuhnya itu, baca seterusnya. Tidak ada yang tahu hari kiamat, anak pun tidak tahu. Dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus tahu? Dia sebagai anak, tapi sebagai Tuhan pastilah dia tahu. Dari mana? Di mana sisi ketuhanan Yesus? Coba Anda tunjukkan satu ayat saja. Satu ayat saja tadi saya sudah katakan ketika hari kiamat akan membawa upah. Anda baca di Matius. Ya? Yesus memberi upah itu sebagai
utusan Tuhan, makanya dia sebagai hakim. Mana orang yang mengikuti dia, mana yang nyamar sebagai pengikut. Bro, dia di sana tidak dibilang utusan, dia adalah raja segala raja. Coba Anda baca. Siapa yang mengatakan itu? Yesus atau pengarang kitab Anda? Kalau begitu, tidak usah gunakan Alkitab. Kalau Anda bilang begitu. Nggak bisa. Iman itu harus diuji. Iman Anda harus diuji. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah raja di atas raja, siapa yang mengatakan itu? Yesus. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang tulis itu? Tidak usah Anda gunakan itu. Jadi kalau Anda tidak mau gunakan Alkitab. Saya tanya kepada Anda, di mana Anda mengatakan akulah raja di atas segala raja? Siapa yang mengatakan itu berdasarkan kitab Anda? Yesus kah? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya? Pernyataan Anda abaikan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang Anda abaikan. Itu masalahnya. Kalau Anda tidak ini Anda sudah diajarkan gereja. Perkataan Yesus tinta merah. Perkataan pengarang tinta hitam. Anda mengatakan Yesus berkata, akulah raja di atas segala raja. Mana dalilnya? Ini, coba baca di Matius. Matius berapa? Matius 25 ayat 31. Apabila anak datang dan semua mata malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua di situ anak apa yang dimaksud oleh Yesus? Memisahkan mereka seorang daripada. Sekarang saya tanya, di situ Yesus berkata dia sebagai apa? Anak manusia atau apa nih? Anak manusia datang dalam. Sekarang apakah Allah itu anak manusia? Ya, kalau dia itu manusia, kenapa tidak? Di mana dalil yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia? Anda mau tabrak itu? Apakah Anda mau membatasi kekuasaan Allah? Apakah ini dalil Allah yang menerangkan dirinya, dia bukan manusia dan anak manusia. Sempurna apalagi Tuhan. Jangan batasi kekuasaan Allah dengan kekuasaan. Kok dibatasi? Siapa yang membatasi? Anda. Dia sendiri yang mengatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Betul. Siapa yang membatasi itu? Betul. Allah itu bukan manusia, betul. Tapi kalau terus kenapa Anda mengatakan bahwa saya yang membatasi? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara kemudian Anda menerangkan Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Yang datang anak manusia, berarti yang datang bukan Allah. Jadi kemahakuasaan Tuhan dengan keterbatasan. Saya berbicara mengenai data. Saya bukan Anda yang hanya menelan doktrin. Di dalam bilangan 23 ayat 19 jelas dikatakan oleh Tuhan itu sendiri bahwa Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda kemudian muncul 3. Anda bilang ada manusia yang bisa memberikan upah. Kemudian saya baca. Katakanlah Muhammad. Kan dalilnya sudah jelas. Saya kasih dalil. Aku mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ayat itu. Sekarang coba Anda tunjukkan dalil kepada saya. Hidup yang kekal yang akan aku berikan kelak di hari kebangkitan adalah mereka yang menyembah kepadaku. Ada nggak dalilnya? Anda cuma menggunakan. Ada nggak dalilnya? Dukung ayat-ayat yang lain. Tetapi ada begitu banyak ayat-ayat yang Anda abaikan. Sekarang coba Anda tunjuk satu. Jangan banyak ayat. Satu aja ayat. Anda tunjukkan kepada kita yang ada di sini, Yesus mengajarkan untuk mendapatkan hidup yang kekal, kudu wajib menyembah Yesus. Dalil? Ada? Tadi saya sudah katakan kepada Anda. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Apa yang Anda katakan? Saya mengambil alih secara tidak hormat dari Bang Handi, saya pikir Anda itu berilmu. Mana dalilnya? Wahyu aku berikan adalah surga, hidup kekal apabila engkau menyembahku. Bahkan ketika orang Farisi, orang Saduki bertanya kepada Yesus, wahai Yesus, wahai guru, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah kepada ilah lain, hormat kepada orang tuamu. Mana di situ dikatakan Yesus, sembah aku? Ada? Kemudian mana yang di Anisa 3 ayat 31 kalau manusia bisa memberikan upah? Jangan bohong, bro. Balik lagi ke situ. Ini dalil.
sudah jelas harus ikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Diantaranya 2 poin. Pertama, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kedua, mengakui Yesus adalah utusan Tuhan. Umat Islam aku itu. Sekarang Kristen mengaku enggak itu? Yesus menyembah kepada Allah, Yesus adalah utusan Allah. Mengaku enggak Anda? Apakah kalian menyembah Allah yang sesungguhnya atau cuman yang kami sembah adalah pencipta alam semesta. Contohnya saja batu hitam ditempatkan di Ka'bah, kemudian dikatakan bahwa batu hitam itu bisa menghapus dosa. Itu syirik. Kawan, dengar. Tolong dengarkan saya. Anda jangan masuk ke ranah kitab suci. Kalau Anda hanya bisa berputar-putar di dalam ajaran kitab yang dianggap suci, buku terjemah Anda, dan itu Anda tidak bisa mengambil satu poin kebenaran di dalamnya, jangan mencoba untuk masuk ke ranah Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Anda tidak punya ilmu di situ. Tidak punya potensi untuk itu. Cukup saya ajarkan kepada Anda, Yosua 24 ayat 27, apa yang diterangkan di situ. Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab dia telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ayo. Apakah mereka orang-orang yang diajarkan dalam kitab Yosua itu menyembah kepada batu? Sementara batu itu hanya saksi. Oke, pertanyaannya, apakah itu ilham dari Allah atau karangan Muhammad? Oh jelas, kalau karangan Muhammad, maka lebih pantas Muhammad Anda sembah daripada Yesus. Perkataan Muhammad dalam Al-Quran terurai dengan lengkap, terurai dengan sistematis, terurai dengan valid. Apa yang diterangkan 1400 tahun silam baru ditemukan para ilmuwan yang pakar pada saat ini. Coba Anda tunjukkan, mana perkataan Muhammad yang bertolak belakang dengan sains. Sekarang coba lihat Yesus perkataannya. Kalau Anda mau saya tunjukkan perkataan Yesus yang tidak berkesesuaian dengan zaman, boleh saya tunjukkan kepada Anda. Jadi dia lebih Anda sembah karena perkataannya lebih valid, berkesesuaian dengan kehidupan manusia daripada perkataan Yesus. Saya mau tanya, apakah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan? Itu dalam Al-Quran. Iya, memang benar. Oh, salah bro. Coba Anda tunjukkan. Yang tidak berpasangan. Ada makhluk yang tidak berpasangan, yang membelah diri. Itu berarti maksudnya coba Anda terangkan. Ya, jadi coba Anda terangkan. Coba Anda terangkan apa yang membelah diri itu. Ada makhluk hidup yang tidak berpasang-pasangan. Dia bereproduksi dengan membelah diri. Contoh. Jadi tidak semua makhluk itu berpasang-pasangan. Contoh. Coba search saja di Google. Jadi apa Google ini? Oke. Siapa nama ini sahabat saya nih? Mungkin saya kembalikan ke Bang Handi ya. Karena ya kita sudah mengkaji. Pesan saya kepada sahabat saya, kehadiran saya bukan sebagai pujat, semata-mata untuk mengembalikan Anda sebagai kodratnya manusia yang dicipta oleh Allah, yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Demikian sementara, silakan Bang Handi, terima kasih. Ya, sekali lagi ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi saya hanya mau katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain selain Yesus. Betul, nggak apa-apa. Keselamatan kan, ya udah sembah aja jalannya itu Pak. Ada yang lain? Bang Andi? Bang Andi? Tidur. Bang Andi? Tidur. Basuki, salam Basuki. Alah, enggak. Oke, Wan Filah, rupanya Masuki masih menjauh dari perangkat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di Salam Akal Sehat, Ian CCC, Handi Celebes, Sonia Denova, dan juga di WN Abbas. Terus Lensa Nus Muslim, dan juga Mu'alaf Sifana, terus dari Zulkifli M. Abbas. Demikian live hari ini kita telah menghadirkan teman-teman dari Kristen berdiskusi di sini, yang Muslim menggunakan secara Alkitabiah,
yang Kristen juga menggunakan beberapa ayat. Terima kasih untuk selalu stay tune di JCC dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan ditutup, kalau mau live silakan silakan. Ya, Pak Ferry. Halo, Aki. Saya ingin memberikan jawaban untuk Pak Ferry tentang hewan yang kawin dengan dua jenis. Ya, oke. Apa kabar Pak Ferry? Saya Ibu Sumangkut, salam Manado ya. Ya, saya dari Manado. Baik. Farmnya apa ya Pak Ferry-nya? Farmnya? Suawa. Oh, Suawa. Saya Sumangkut Pak Ferry. Begini, tadi Pak Ferry menyampaikan bahwa jika Quran menyatakan bahwa makhluk diciptakan berpasang-pasangan, bagaimana dengan hewan yang bisa bereproduksi dengan hermaprodit? Itu namanya hewan hermaprodit. Artinya, secara biologis, hewan itu dikaruniai jenis kelamin jantan dan betina dalam satu diri. Jadi sebenarnya itu pun memenuhi kaidah dalam ketentuan Al-Quran diciptakan berpasang-pasangan. Pasangan itu ada di dalam satu sel. Sehingga satu cacing, contoh hewan yang hermaprodit, makhluk yang hermaprodit adalah cacing. Cacing bisa bereproduksi dengan tidak melakukan perkawinan eksternal. Perkawinannya terjadi secara internal di dalam dirinya. Jadi pengertian bahwa berpasang-pasangan azwaja dalam Al-Quran itu adalah sel jantan dan sel betina. Maka dengan ini penciptaan cacing sebagai hewan hermaprodit memenuhi kaidah berpasangan. Ada dalam sel satu diri. Pasangan itu ada di dalam satu diri. Dia tidak perlu diri lain untuk bereproduksi. Berbeda dengan apa yang dilakukan orang zaman sekarang, satu diri padahal sesama sel jantan dengan jantan, sesama sel betina dengan betina. Jelas itu melanggar ketentuan dari naturalisme penciptaan alam semesta oleh Allah. Karena itu di Amerika sini orang-orang konservatif, gereja konservatif itu tetap menentang perkawinan sejenis, entahkah itu lelaki dengan lelaki ataupun wanita dengan wanita. Saya pikir ini jawaban dari saya. Di Amerika perkembangan hari ini orang-orang yang meyakini bahwa Yesus Tuhan itu semakin berkurang. Gereja-gereja dan denom baru tumbuh meyakini bahwa Yesus adalah the messenger of God. Silahkan lihat di portal Approve God, A Prophet God, dan juga portal Brother Cal, kemudian portal Face the Truth, hadapi kebenaran. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan terjawab jawaban itu. Over. Terima kasih moderator. Subhanallah. Sudah pada ditutup Mana aja. Bang Ferry? Yang checklist. Tambah api. Tutup aja. Yang checklist. Oke, saya tambahkan sedikit, Bang. Kasih. Mengenai pasang-pasangan tadi itu ya. Jadi jangan sampai nanti sahabat-sahabat generasi Islam nantinya mendengarkan debat ini, umat Islam tidak mampu menjawab ketika ada pendebat dari Kristen yang bertanya tentang kata zaujaini di dalam Al-Quran. Jadi kata zaujaini ini banyak dalam Al-Quran ya, bukan hanya dalam satu ayat atau dua ayat. Banyak penggunaan kata zaujaini ini yang menerangkan tentang bahasa Indonesia kemudian mengartikan berpasang-pasangan. Jadi gini, ketika sahabat Kristen mencari titik kelemahan daripada Al-Quran, satu hal, sekali lagi saya katakan, satu hal, mereka adalah umat terjemahan yang tidak ngerti original teks Al-Quran. Di dalam bahasa Hasanah Arab, kata zauja, ya itu sering dipelajari di pondok-pondok ya, orang-orang yang pernah mengkaji tentang Al-Quran, mengkaji
Jadi tentang qiraat dan nahwu sharaf itu pasti tahu. Jadi makna arti dan penggunaan itu sangat mirip ketika orang Indonesia menggunakan kata pasangan. Jadi sekali lagi saya katakan, kata zauja itu diartikan oleh orang Indonesia kemudian pasangan. Nah, makna kata pasangan dalam bahasa Indonesia itu memiliki penggunaan makna yang luas. Jadi tidak hanya satu hal bahwa perempuan laki-laki, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran kata zauja ini, ya, itu berpasang-pasangan, bisa diartikan dalam aspek-aspek penyerta. Sehingga pasangan tidak selalu berarti pasangan yang bersifat gender. Ini yang perlu dipahami dan dimengerti oleh saya terutama dan teman-teman muslim di luar sana. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ketika orang lihat dengan pasangan dari besar, maka ia akan otomatis berpikir kecil. Ketika diperhadapkan dengan pasangan yang tinggi, maka yang muncul dalam benak kita adalah yang rendah atau yang pendek dan seterusnya. Baik, larinya ke buruk, hitam, putih, kiri, kanan, atas, bawah dan seterusnya. Nah, dalam penggunaan ini, dalam penggunaan kata zauja ini, ya, yang senantiasa diartikan oleh Departemen Agama dengan makna berpasang-pasangan, itu tidak seperti pemahaman orang Kristen mengkaji tentang jenis kelamin, bahwa ada yang ngebladi kemudian tidak ada pasangannya, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan satu yang besar, maka pasangannya apa? Satu yang kecil. Kalau dikatakan sebelah kiri, maka pasangannya sebelah kanan. Berpasang-pasangan dia. Berpasang-pasangan dia. Kesamaan yang lain kemudian, seperti misalnya yang saya terangkan tadi, kata zauja, istri, suami. Itu bukan berarti penggunaan mirip dengan sebutan yang sesuai dengan keinginan teman-teman Kristen. Tidak. Yang dimaksud kemudian di sini, kalaupun adalah materi di dunia, seperti dikatakan kiri dan kanan, atas dan bawah, dan seterusnya, ini adalah sifat yang muatannya tentang hal-hal yang tidak nampak oleh mata juga. Bisa dikatakan seperti itu. Misalnya di dalam Al-Quran, yang dikatakan salah satu ayatnya gini, Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul arwa min anfusim, dan seterusnya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi apa yang mereka tidak ketahui ini kemudian itulah yang diterangkan yang tadi. Ketika diterangkan di dalam Al-Quran bahwa wa mimma la ya'lamun, berarti apa yang tidak diketahui pun Allah ciptakan hal tersebut secara berpasang-pasangan. Nah, ini yang perlu dipahami. Berarti ketika Allah menerangkan hal ini, ada kekeliruan di situ. Sangat jelas bagaimana kemudian lemahnya pemahaman teman Kristen ketika mereka mendengarkan kata pasangan. Seolah-olah pasangan itu hanya dalam untayan kelamin atau gender, pria wanita, jantan betina saja. Padahal itu adalah makna yang sangat luas. Bisa kecil, bisa besar, bisa siang, bisa malam, bisa positif, bisa negatif, seksual dan aseksual dan lain-lain sebagainya. Itulah indahnya Al-Quran. Maka untuk mengkaji Quran harus kembali kepada akar kata. Nah, lagi-lagi kembali kepada guru kita. Dari sementara. Silakan teman-teman dilanjut. Ibu Semangkut juga guru gramatikal Al-Quran Granada di Amerika. Oke, terima kasih Iwan Filah. Terima kasih Ustadz Juma. Yang lain monggo mau nambah? Saya udah Nggak ada, mungkin ini stop sini dulu aja, ntar sambung lagi yang lain. Oke, kalau tutup, kita tutup aja. Tutup aja. Ya, silahkan tutup. Oke, sebelum tutup saya mau pamit ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mas Ferry masih ada ini rupanya. Ada. Oke ya. Silahkan. Mau berlanjut Mas Ferry itu gimana? Ya. Mau berlanjut atau gimana? Kebetulan saya ada tugas lagi ya. Mungkin lain waktu ya. Enggak, tadi jawabannya udah puas kamu, Ferry? Ya, sudah puas. Nah, terima kasih. Ya, nggak apa-apa, kita di sini tidak akan menghina personal atau
kedua sesembahan, yang ketiga tidak bicara politik. Itu ya Mas Ferry ya. Betul. Oke, ya itu batasan kita di sini, insyaallah. Oke, pamit ya. Shalom semua ya. Oke, Ya. salam. Ya, makasih Bang. Makasih ya Bang Makasih Bang Suma. Ferry. Ya, oke. Ya, sama-sama Bang. Silakan Bang Jumat, ditutup aja Bang Jumat. Tutup habis ini kita bercanda dengan Bang Ya, Juma. betul. Siap. Silakan Bang. Ditutup aja Mas Uki. Silakan Gitu. Bang. Mas Uki, Oke, ditutup. aku baru live. Raurus. Aduh. Aku